Baik, sekali lagi Bapak Sapa, selamat sore. Sore, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat. Semua? Semua. Ada teman yang tidak hadir? Ada. Banyak ya? Iya. Kenapa? Sakit. Iya, ke kelas? Iya. Baik. Pada sore hari ini kita belajar seperti biasa pada mata pelajaran Informatika. Mungkin minggu lalu kita telah belajar materi, kalau tidak salah, jaringan lokal dari Internet. Anak-anak kami masih ingat? Masih. Masih ingat apa itu jaringan lokal Masih. dan apa itu Internet. sehingga anak-anak kami bisa Membedakan. Baik, sebelum kita teruskan, terlebih dahulu kita serahkan diri kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Kita berdoa yang dipimpin oleh anak kami atau teman kalian. Nur sayangi kepada anak kami dipersilakan. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai pembelajaran kita, yaitu kita menjaga diri kepada Tuhan. Begitu, mari kita mengangkat satu lagu pujian yang berjudul Yesus Dikasih Tuhan ketiga. Berkasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami ucapkan terima kasih kami, dengan Engkau Tuhan menyertai kami dan mendidik kami. Kesemuanya memberikan kekuatan kami, melainkan dari kesan kepada kami semua. Ya Tuhan, pada hari ini juga kami akan menerima mata pelajaran dari Bapa. Guru kami, kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, agar apa yang disampaikannya dapat kami mengerti dan menanamkannya dalam hati kami. Tuhan Yesus, melalui doa singkat anak ini, kami alaskan mendalam dan bersyukur haleluya. Amin. Ada sukacita? Amin. Masih semangat? Masih. Kasih dulu ya. Ya, Pak. Baik, sebelum kita masuk pada materi, mungkin anak-anak kami masih ingat materi kemarin atau minggu lalu mengenai jaringan lokal dan Internet. masih ingat? Masih. Siapa yang bisa? Apa itu jaringan lokal dan apa itu Jaringan internet? internet. Ada yang bisa? Coba mau dihati. Baik, pelajaran kita kemarin atau minggu lalu yaitu jaringan lokal dan internet. Jaringan lokal ini adalah perangkat komputer yang terhubung dalam area terbatas, misalnya perumahan, sekolah, atau gedung, dan contohnya LAN. Kemudian internet ini adalah perangkat komputer yang terhubung di seluruh dunia. Contohnya jaringan lokal yang contohnya tadi WiFi. Contoh dari internet yaitu LAN. Baik, terima kasih. Ada lagi? Baik, karena tidak ada, harapan kami atau harapan Bapak kepada anak kami, coba lebih semangat. Jangan mesti dibilang, kamu si ucok baru. Kalau Bapak kasih peluang, ada yang bisa jawab, ya, nggak usah malu-malu. Salah benar itu tidak masalah. Kita di sini belajar.
Dari yang tidak tahu menjadi Tahu. Kapan lagi kalau bukan mulai dari Sekarang. Paham? Paham. Jelas? Jelas. Baik, kita mulai materi kita. Perhatikan, ada di atas. Tujuan pembelajaran. Kita belajar itu kemarin atau minggu lalu kita belajar yang namanya jaringan lokal internet. Itu apa tujuannya di atas? Setelah menyimak tayangan presentasi pembelajaran tentang jaringan lokal dan internet, peserta didik mampu mengidentifikasi jaringan lokal dan internet beserta fungsi dengan baik dan tepat. Itu dipahami ya? Ya. Kedua, setelah menyimak tayangan slide presentasi tentang materi atau mekanisme pengiriman data, peserta didik mampu mengidentifikasi mekanisme pengiriman data secara baik dan Tepat. Ketiga, setelah menyimak slide presentasi materi tentang menelusuri paket data, peserta didik mampu menganalisis paket data dengan baik dan Tepat. Berikutnya, setelah memperhatikan slide presentasi materi tentang masalah atau trafik dalam jaringan, peserta didik mampu menguraikan masalah trafik dalam Jaringan. Kita masuk. Ini perhatikan gambar di atas, mungkin ada sama anak-anak kami. Itu katanya di atas, amati gambar berikut. Kita belajar mengenai komunikasi data dengan Ponsel. Sebelum kita masuk komunikasi data dengan ponsel, terlebih dahulu kita uraikan satu persatu sehingga bisa kita satukan, bisa kita simpulkan apa yang namanya komunikasi data. Komunikasi data dengan Ponsel. satu, apa itu komunikasi? Oke. Suatu percakapan atau interaksi. Siapa? Manusia ya? Ah? Antara manusia dengan konsep dengan mengirimkan sesuatu Oke. Data itu kan komunikasi. Data. Ada? Coba. Siapa masih? Apa itu data? data adalah suatu kumpulan Suatu kumpulan data kan penting atau identitas, baik bentuk file, bentuk angka atau karakter. Terus ponsel. Mungkin anak-anak kami tidak kaget lagi. Apa itu ponsel? Suatu alat komunikasi yang bisa digunakan untuk menyampaikan Informasi. Ya, diuraikan satu persatu. Tidak paham? Itu komunikasi data dengan ponsel. Apa? Pemindahan atau pengiriman data dan informasi dari satu ponsel ke ponsel lain. Salah satu fungsi ponsel adalah untuk memudahkan para pengguna untuk berhubungan dengan orang lain. Maksudnya, dulu, masih zaman dulu, masih kuno, ya kan? Belum ada yang namanya alat teknologi. Ya, itu alat teknologi termasuk seperti radio, TV, HP, dan lain sebagainya. Mungkin dulu nenek moyang kita atau kakek kita masih menggunakan Surat. Contohnya ada anaknya di seberang, harus disurati. Belum tentu itu dapat sampai atau bagaimana. Sekarang setelah ada yang namanya teknologi, mudah. Salah satunya itu ponsel. Untuk mempermudah kita untuk menggali, untuk mencari informasi. Untuk itu kepada anak-anak kami, jangan ketinggalan. Jangan salah menggunakan yang namanya teknologi. Salah satu adalah HP. kadang
kalau kita salah Gunakan. Berikutnya, jenis-jenis komunikasi data dengan ponsel itu ada dua, ada GSM dan ada CDMA. Satu, Global System for Mobile Communication atau GSM. GSM merupakan protokol bagi jaringan telekomunikasi internasional dan menyajikan komunikasi suara melalui jaringan Digital. dan data service. Saat ini GSM telah melayani publik di lebih dari 600 juta pelanggan di seluruh Dunia. Saya bertanya. Ini termasuk jaringan lokal atau internet? Internet. Di seluruh Dunia. Terus nomor 2, kode detection multi access atau CDMA. CDMA merupakan satu bentuk multiplexing dalam kurung atau bukan untuk skema modulasi dan metode multi akses yang tidak membagi kanal berdasarkan waktu seperti di TDMA atau frekuensi seperti di frekuensi division multiple access PDMA. Itu termasuk jaringan lokal atau yang tidak membagi kanal. Berarti dia itu jaringan Lokal. Berikutnya, terima kasih. Kita saksikan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Demikian juga dengan kawan-kawan kita yang hari ini sedang sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas tentang komunikasi data dengan ponsel. Mari kita lihat video berikut ini. Salah satu penggunaan jaringan internet dalam membantu kehidupan sehari-hari ialah sebagai sarana komunikasi baik melalui ponsel maupun melalui perangkat lainnya. Oleh sebab itu, kalian perlu memahami tentang mekanisme komunikasi data yang terjadi pada ponsel. Di lain pihak, ketika menggunakan internet, kalian juga perlu memperhatikan keamanan data yang dikirim melalui jaringan internet. Jaringan komunikasi pada ponsel. Komunikasi data merupakan sebuah mekanisme pengiriman dan penerimaan data dari satu perangkat ke perangkat lain. Ketika kita menggunakan ponsel, baik untuk keperluan kirim pesan atau SMS, yaitu short message system, panggilan suara, maupun transfer dokumen, di dalamnya ada mekanisme komunikasi data yang terjadi antara ponsel pengirim dan ponsel penerima. Komunikasi data dalam ponsel dilakukan pada BTS, atau Base Transceiver Station melalui beberapa cara dan media, yaitu dengan Bluetooth, kabel data, ataupun melalui jaringan komunikasi seperti CDMA atau Code Division Multiple Access atau GSM, yaitu Global System for Mobile. Namun karena makin berkembangnya teknologi internet, saat ini komunikasi data menggunakan ponsel bisa melalui jaringan internet antara lain seperti berikut. Yang pertama, GPRS, yaitu General Packet Radio Service, merupakan jaringan internet pada ponsel yang memiliki kecepatan antara 35 hingga 171 kbps atau kilobyte per second. Dengan kecepatan ini, biasanya hanya cukup untuk mengirim pesan yang tidak terlalu panjang. Yang kedua ada EDGE atau Enhanced Data Rate for GSM Evolution. Saya ulangi. Yang berikutnya ada EDGE, yaitu Enhanced Data Rate for GSM Evolution, merupakan jaringan internet yang memiliki kecepatan lebih baik dibandingkan dengan GPRS karena memiliki kecepatan antara 120 hingga 384 kbps. Manakah perangkat yang bisa terhubung dengan
ponsel dan mana yang tidak bisa terhubung dengan ponsel? Jangan lupa untuk menulis merek atau tipe perangkat yang kalian amati. Jika tidak punya salah satu perangkat, kalian bisa saling berdiskusi dengan teman kalian yang mungkin memiliki perangkat tersebut. Untuk materi hari ini cukup sampai di sini dulu. Selamat belajar, selamat beraktivitas, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin kita sudah tonton bersama, sudah kita saksikan tampilan dari video atau YouTube mengenai komunikasi data dengan ponsel. Tadi sudah diuraikan satu persatu. Sudah diuraikan satu persatu seperti Wi-Fi, Bluetooth, apa lagi? Radio, dan lain sebagainya ya. Mungkin ada di catatan. Untuk itu, sebelum kita lihat materi berikutnya, ada tugas yang Bapak berikan kepada anak-anak kami. Tolong dikerjakan dijawab sesuai yang telah kita pelajari. Dari ialah sebagai sarana komunikasi baik melalui ponsel maupun melalui perangkat lainnya. Oleh sebab itu, kalian perlu memahami tentang mekanisme komunikasi data yang terjadi pada ponsel. Di lain pihak, ketika menggunakan internet, kalian juga perlu memperhatikan keamanan data yang dikirim melalui jaringan internet. Jaringan komunikasi pada ponsel. Komunikasi data merupakan sebuah mekanisme pengiriman dan penerimaan data dari satu perangkat ke perangkat lain. Ketika kita menggunakan ponsel, baik untuk keperluan kirim pesan atau SMS, yaitu short message system, panggilan suara, maupun transfer dokumen, di dalamnya ada mekanisme komunikasi data yang terjadi antara ponsel pengirim dan ponsel penerima. Bluetooth memungkinkan pengguna perangkat seperti ponsel, printer, mouse. Sudah. Yang di belakang isi apa? Sudah, Bu. Tolong disilakan depan. Ini walaupun masih belum Bapak periksa, tapi tadi saya sudah perhatikan yang soal bagian nomor 3 ya. Soal bagian nomor 3 ini sebagai tugas di rumah. Cari yang lebih pasti ya. Konektivitas internet berkabel ya. Kabel yang memanfaatkan jaringan kabel telepon untuk terhubung dengan jaringan internet antara lain ialah 1. A. Dial-up atau GPRS dan GPRS. B. ADSL
dan dial up. C. GPRS dan TV kabel. D. Satelit dan Wi-Fi. Ada dua jawaban yang sudah masuk di sini. Ada satelit Wi-Fi dan ada ADLS dan dial up. Itu sebagai tugas anak kami di rumah ya. Perhatikan cepat cari kalau ada HP, karena di sini tidak ada. Kalau ada jaringan di sini kita cari yang lebih pasti. Mungkin kalau Bapak juga jawab, mungkin anak kami tidak Pak. Sekarang kita bentuk kelompok. Kita 5 kelompok. Ini bentuk kelompok. Satu orang lagi di sini langsung. Cepat. Bentuk seperti kemarin. Ini ada kelompok sama dengan minggu lalu. Kalau kelompok itu bukan hanya pendapat seseorang, tapi bersama. Jangan nanti karena siapa si Arni udah pintar, hanya pendapat si Arni aja, sehingga hanya Arni yang mengerti. Ya Arni ya, ini kerja ke kelompok. Coba berdiskusi. Baik, untuk kelompoknya kita utus, mungkin karena tidak mengizinkan waktu kalau semua kita tampilkan, mungkin hanya beberapa kelompok yang bisa kita ambil sampelnya. Kita coba di kelompok masih ya. Baiklah, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada semua kami untuk membacakan hasil diskusi kali besar. Di sini ada soal dan nama perangkat, jadi kami mengambil beberapa nama perangkat yaitu handphone, headset, printer, mikrofon, radio, laptop, komputer, CCTV, dan HP. Jadi cara koneksinya dengan ponsel. Cara koneksi dengan ponsel handphone yaitu menggunakan wifi dan bluetooth, menggunakan headset, menggunakan kabel dan bluetooth, printer menggunakan kabel dan bluetooth juga, mikrofon tidak dapat menggunakan ponsel, dan radio menggunakan bluetooth, laptop menggunakan kabel dan bluetooth, komputer menggunakan kabel dan bluetooth, CCTV menggunakan wifi dan bluetooth, dan lampu tidak dapat menggunakan ponsel. Sekian mungkin hasil diskusi kami. Terima kasih. Kita beri oplosan. Baik, ada yang saya tanggapi di situ sesuai tadi penjelasan atau hasil diskusi yang sesuai dengan gambar yang ada. Ada di bagian mikrofon, yang mana pernyataan dua kelompok itu tidak bisa terkoneksi. Sementara mikrofon bukan hanya satu macam,
itu ada mikrofon, itu menggunakan wifi. Pernah lihat kalau lagi ceramah ada baik di sini, ya kan? Itu sama dengan di mikrofon. Dia itu tidak mungkin dia ngomong terdengar besar, tidak mungkin talinya semua dipasang di sini semua tadi jalan-jalan dia. Terpaksa itu dia menggunakan koneksi data atau melalui Bluetooth atau melalui Wi-Fi kepada anak-anak kami setiap kelompok untuk menyerahkan kerja kelompoknya masing-masing. Baik, mungkin sampai di sini pertemuan kita. Minggu depan kita teruskan, ya. Mungkin anak-anak kami atau kita masih belum puas membahas yang namanya komunikasi data dalam konsep. Mungkin minggu depan kita ingatkan lagi, dan harapan Bapak kepada anak-anak kami, mohon lebih semangat lagi belajar, lebih semangat lagi belajar. Apalagi saya malu, saya laki-laki, untuk laki-laki harus lebih semangat. Baik, sebelum kita pulang, mari kita dulu lebih semangat karena udah capek, apalagi cuaca gerah, ya kan? Iya. Mari kita coba diri semua. Kita coba buku P5 ya. Siapa yang bisa bawa kita? Juve. Buku P5, 3 ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yes, yes, yes. Luar biasa, mantap. Apa? Yes. Yes, yes, yes. Hebat, luar biasa, mantap. Mantap. Tapi semua kelas ini harus mantap. Bukan hanya satu orang. Semuanya harus mantap. Apalagi kalau tidak salah wali kelasnya Pak SW ya? Iya. Itu wali kelasnya mantap. Gitu juga binaannya harus mantap. Untuk itu nunggu lebih giat pelajar di rumah. Sama dengan wali kelasnya, karena wali kelasnya giat dan mantap. Mantap kan? Mantap. Kalau mantap itu semangat. Untuk itu pertemuan kita akhiri. Mungkin minggu depan kita teruskan, dan titik pesan apa yang telah kita pelajari hari ini selalu diingat, selalu belajar di rumah. Jangan hanya kita keluar dari sekolah tapi tidak diingat lagi. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dan saya sapa anak-anak kami dalam bahasa